Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sistem dan struktur ekonomi pada masa Orde Baru pada tahun 1996 sampai 1998. Baik, sebelum itu perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Cici Najwa Sanju, dan saya ditemani oleh beberapa teman saya. Yang pertama ada Aura Raisa Zahra, Azara Safira, Ferdi Herian Hafiz, dan yang terakhir adalah Dauhan Aditya. Selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama. Ekonomi pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998 di Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Jakarta. Pertumbuhan ekonomi yang kuat selama Orde Baru sebagian besar disebabkan oleh stabilitas politik, perdanaan luar negeri, dan pengelolaan sumber daya alam atau SDA, dan ada ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Selama Orde Baru, dari tahun 1966 sampai 1998, Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang signifikan yang didukung oleh sektor minyak dan gas bumi. Ekonomi Indonesia berfokus pada SDA seperti minyak, gas, dan pertanian. Terdapat pula pengembangan industri seperti pertambangan dan tekstil. Baik, saya Azara Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang rehabilitas ekonomi. Rehabilitas ekonomi, pemerintah mengadopsi pendekatan ekonomi terpusat pada rencana pembangunan 5 tahun yang disebut RP5. Rehabilitas ekonomi Orde Baru ialah program ekonomi rehabilitas ekonomi dilaksanakan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang mengharuskan diutamakannya masalah ekonomi rakyat. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan 5 tahun, tahap 3 yaitu pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalan-jalur pemerintah, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yang kedua pemerataan memperoleh pendidikan, yang ketiga pemerataan pembagian pendapatan, yang keempat pemerataan kesempatan kerja, yang kelima pemerataan kesempatan berusaha, yang keenam pemerataan kesempatan berpartisipasi, yang ketujuh pemerataan penyebaran pembangunan, dan yang kedelapan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Nah, jadi setelah adanya pembangunan 5 tahun atau pelita, di sini juga ada sistem ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu adanya penekanan pada pertanian, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Kita masuk ke pertanian. Nah, jadi salah satu landasan kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru dalam bidang pertanian adalah program Padi Beras Nasional atau PBN. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan mencapai swasembada beras. Nah, pemerintahan memperluas area penanaman padi dan memberikan dukungan teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk dan pestisida. Nah, program PBN ini berhasil meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, program ini juga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi tanah dan penggunaan pestisida yang berlebihan. B. Pendidikan. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984 di akhir pelita atau pembangunan 5 tahun ketiga. Dalam sambutan peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam hal menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan pendudukan yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Baik, selanjutnya adalah kesehatan masyarakat. Program KMD bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Program ini berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, pada masa Orde Baru juga diterapkan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini masih berlanjut hingga saat ini.
Selanjutnya, dampak kebijakan pembangunan Orde Baru. Kebijakan Orde Baru terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi. Terus yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan keributannya akses ekonomi pada masyarakat. Yang terakhir, munculnya kesenjangan sosial masyarakat. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2, dan terima kasih telah mendengar penjelasan dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan diakhiri dengan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.